Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyana dengan NPM 21222111086. Saya dari Prodi Ekonomi 2C STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Yusrianto Soleh, MPD. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan hasil resumen dari setiap pertemuan yang sudah dilakukan dari pertemuan 8 hingga pertemuan ke-14. Yang pertama adalah pertemuan 8. Pertemuan 8 di sini dilaksanakan UTS yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2022. UTS di sini dilaksanakan secara luring atau secara tatap muka yang dilakukan di dalam kelas. Sistem UTS di sini soalnya itu lisan dan hanya 2 mahasiswa yang dipanggil secara acak dan boleh masuk ke dalam kelas. Sistem soalnya di sini yaitu siapa yang cepat boleh mengacungkan tangan terlebih dahulu. Untuk nilainya itu berbeda dengan yang menjawab yang nomor 2. Untuk orang yang kedua boleh menirukan jawaban yang pertama, akan tetapi nilainya itu berbeda. Boleh berkata pas bila tidak tahu dan nilainya pun juga berbeda. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Bagus Buhori, akan tetapi soalnya itu saya lupa. Tapi alhamdulillah saya itu bisa menjawab karena berbeda dengan yang belajar pembelajaran. Waktu itu saya tidak belajar. Dan untuk mata kuliah strategi pembelajaran saya itu belajar sehingga ada persiapan ketika melaksanakan UTS. Selanjutnya yaitu pada pertemuan 7 yang dipresentasikan oleh kelompok 6 yang diketuai oleh Masyaro dengan materi pembelajaran kooperatif tipe TAI. Dalam pembelajaran tipe kooperatif TAI ini, pendidik itu memberikan dorongan kepada peserta didik sehingga mereka itu diberi kesempatan untuk belajar mandiri dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya pada pertemuan ke-10 yang dipresentasikan oleh kelompok 1 yang diketuai oleh Revita Devi dan kawan-kawan. Mereka mempresentasikan materi dengan judul model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menekankan pada kreativitas berpikir, pemecahan masalah, dan interaksi antara peserta didik dengan teman sebayanya untuk menciptakan kemampuan dan menggunakan pengetahuan baru. Peran guru di sini yaitu sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing peserta didik untuk mendapatkan hasil yang optimal yang sesuai dengan imajinasi, kreasi, dan inovasi dari peserta didik. Teori belajar yang melandasi implementasi model pembelajaran yang berbasis proyek yang pertama adalah pembelajaran konstruktivisme. Teori ini menekankan pada perubahan di mana siswa itu berproses dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini siswa itu berperan secara aktif sehingga dapat mengembangkan dan menumbuhkan pengetahuan mereka dan menuju yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah pembelajaran behaviorisme. Pembelajaran behaviorisme di sini adalah pembelajaran yang sejak dahulu sudah ada, di mana pembelajaran ini itu pasif, akan tetapi terdapat stimulus dari luar atau terdapat dorongan. Model pembelajaran pemecahan masalah ini adalah suatu metode di mana peserta didik itu harus berperan secara aktif karena mereka itu harus mampu menganalisis data dan mencari data hingga menarik kesimpulan. Dalam model pembelajaran pemecahan masalah terdapat langkah-langkah model pembelajaran pemecahan masalah. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua adalah mengumpulkan data, yang nomor 4 yaitu memecahkan masalah pada data yang dianalisis, yang nomor 5 memilih cara untuk memecahkan masalah, yang keenam merencanakan penerapan pemecahan masalah, yang ketujuh melakukan uji coba terhadap rencana yang ditetapkan, yang 8 melakukan tindakan untuk memecahkan masalah.
Dalam model pembelajaran pemecahan masalah terdapat kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya yang pertama melatih dan membiasakan peserta didik untuk menghadapi masalah yang terjadi. Yang kedua adalah dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif pada peserta didik. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan melakukan penelitian terhadap masalah. Selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-12 yang dipresentasikan oleh kelompok 4 yang diketuai oleh M. Fahri dengan materi model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran yang mengaitkan dengan kehidupan nyata sehingga siswa itu lebih bermakna dalam proses pembelajarannya dan dapat mendorong siswa itu dalam pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam model pembelajaran kontekstual di sini, guru itu hanya sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing. Selebihnya mereka itu membangun sendiri pengetahuannya. Contohnya seperti ini, saat materi pembelajaran renang, guru membawa peserta didik keluar atau keluar sekolah dengan mempraktekkan gaya renang sehingga peserta didik itu dapat memahami atau menangkap secara langsung. Dalam model pembelajaran kontekstual terdapat beberapa komponen dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme di sini adalah pembelajaran di mana siswa itu lebih mengedepankan pada pemikiran logika sehingga mereka itu dapat membangun pengetahuannya. Yang kedua adalah inquiry. Inquiry merupakan proses yang didasarkan pada pencapaian atau penemuan sehingga peserta didik itu dapat memperoleh pengetahuan atau keterampilan dari hasil apa yang mereka teliti. Yang keempat adalah masyarakat belajar. Masyarakat belajar merupakan teknik dalam proses pembelajaran kontekstual di mana diperoleh dari hasil kerja kelompok. Yang kelima adalah permodelan. Maksud model di sini adalah ketika dalam pembelajaran guru itu memberikan model yang dapat dipahami atau yang dapat dimengerti oleh peserta. Keenam adalah refleksi. Refleksi merupakan berpikir tentang apa yang pernah terjadi atau apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan terakhir yaitu penilaian yang sebenarnya. Maksud dari penilaian yang sebenarnya di sini adalah sebuah proses pengumpulan data dari pencapaian apa yang mereka peserta didik itu pahami atau tidak pahami sehingga guru itu memberikan sebuah pernyataan langsung atau pengukuran kompetensi apa yang mereka sudah capai. Selanjutnya yaitu pada pertemuan terakhir yang dipresentasikan oleh kelompok 5 yang diketuai oleh Zainul Akbar dan kawan-kawan dengan materi model pembelajaran kooperatif TGT. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini adalah model pembelajaran yang guru itu membuat secara berkelompok di mana dengan menampilkan sebuah gambar di depan dan dengan sebuah pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik dan penilaiannya itu secara berkelompok. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.